Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Pulang ke Rumah pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 dengan judul Pengantara Sejati. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi kami. Ketika kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam pekerjaan pengantaran Kristus, kasih Allah di dalam kesempurnaan itu ditunjukkan kepada manusia dan malaikat-malaikat. Ia berdiri mengadakan pengantaraan untukmu. Ialah imam besar yang sedang membela demi kepentinganmu. Oleh sebab itu, hendaklah engkau datang dan menyampaikan persoalanmu kepada Bapa melalui Kristus Yesus. Demikianlah engkau dapat menghampiri Allah. Dan meskipun engkau berdosa, bukan berarti bahwa engkau tidak berpengharapan. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Diambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Kristuslah penebusmu. Ia tidak memperoleh keuntungan dari pengakuan-pengakuanmu yang hina. Jika engkau mempunyai dosa yang bersifat pribadi, datanglah mengakuinya kepada Kristus, satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Ia memperkenalkan kita kepada Bapa yang disalut dalam pakaian putih tabiatnya sendiri. Ia membela kita di hadapan Allah serta berkata, "Aku telah mengambil tempat manusia berdosa. Kiranya janganlah memandang atas anak yang keras hati ini, tetapi pandanglah kepadaku." Memang benar, iblis berusaha sekuat tenaganya mempertahankan kita, menuntut kita sebagai rampasannya, tetapi darah Kristus lebih berkuasa membela kita. Pekerjaan Kristus di bait suci yang di sorga, yang mempersembahkan darahnya sendiri setiap saat di hadapan peti pendamaian, sebagaimana ia mengadakan pengantaraan bagi kita, hendaklah kiranya memberi kesan yang mendalam ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya waktu setiap saat itu. Yesus tetap mengadakan upacara pengantaran itu untuk kita, sehingga bila mana kita lalai menggunakan kesempatan itu sesaat pun, kita tidak dapat menebusnya kembali. Pikirkanlah tentang Yesus. Ia sekarang berada di tempatnya yang kudus, bukan di tempat yang sunyi, melainkan di dalam tempat yang penuh dengan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat sorga yang sedang menunggu perintahnya. Dan ia memerintahkan mereka pergi dan bekerja untuk menguatkan orang saleh yang paling lemah, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah. Ia menyediakan pertolongan yang sama kepada orang mulia dan orang hina, orang kaya dan orang miskin. Perhatikanlah kenyataan yang penting ini, bahwa Kristus bukannya berhenti melakukan pekerjaannya di dalam tempat kudus yang di sorga.
jika engkau memasang kuk Kristus itu di atas bahumu, jika engkau mengangkat beban Kristus itu, kepadamu akan dibebankan satu pekerjaan yang serupa dengan apa yang dilakukan pemimpinmu yang hidup itu. Diambil di dalam buku Iman yang Menghidupkan halaman 205. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang kami boleh nikmati pagi ini. Di saat teduh ini, kami boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami memiliki pengantara sejati, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang telah datang ke dunia ini untuk memberikan penebusan bagi kami manusia. Dan saat ini kami bersyukur oleh karena Engkau sudah berada di dalam kerajaan sorga, menjadi imam besar yang sedang membela kepentingan manusia. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup kami selalu dekat dengan Tuhan, dan biarlah kami akan selalu memandang kepada Yesus yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami manusia. Tolonglah kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran, meninggalkan akan kebiasaan-kebiasaan lama, dan fokus kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan kami manusia. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini, pertolongan kiranya hanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Terlebih ketika kami akan menikmati akan indahnya perayaan Sabat ini, biarlah kami boleh menikmati akan sukacita, menikmati akan hubungan yang akrab dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki satu berkat yang terindah di sepanjang hari Sabat ini, oleh karena kami memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau. Berkati kami secara pribadi, keluarga kami, orang tua, anak-anak, dan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita akan ketemu lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.